Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, subkelompok 1, Latsar CPNS Angkatan 87, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rafli Akbar dari BPBD Kota Tangerang, Muhammad Fadel Akila dari Dinkes Kota Tangerang, Mika Elvira dari Bapenda Kota Tangerang, Naden Kabela dari DPMPTSP Kota Tangerang. Kali ini kami ingin menyampaikan tugas yaitu analisis isu kontemporer di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Next slide. Pertama, kami mengidentifikasi isu-isu berdasarkan data atau fakta yang ada di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Isu pertama terkait rendahnya pemahaman ASN tentang mekanisme pencairan dana di lingkungan pemerintahan Kota Tangerang. Berdasarkan data atau fakta yang ada di lapangan, khususnya di OPD saya, DPMPTSP Kota Tangerang, isu ini diangkat karena ditunjukkannya beberapa ASN yang bertanggung jawab dalam hal mekanisme pengajuan pencairan dana ini kurang memahami bagaimana proses mekanisme pencairan dana, dimulai dari pengajuan SPD hingga ditransfernya pembayaran tagihan oleh bendahara. Kurangnya pemahaman PPTK terkait hal tersebut acapkali membuat miskom sehingga kinerja keuangan itu terganggu dan dianggap kurang cepat tanggap dalam hal pencairan dana, seperti terjadinya keterlambatan penggajian karena SPD dan nota dinas yang terlambat. Terus dalam hal ini juga diperlukan sebuah upaya atau ide kreatif atas permasalahan yang terjadi, tentunya yang dapat membangun kinerja yang lebih baik lagi. Baik, selanjutnya isu kedua, rendahnya tingkat efektivitas dan kecepatan dalam menyelesaikan berkas pelayanan di lingkungan pemerintah Kota Tangerang, khususnya di Bapenda Kota Tangerang, Badan Pendapatan Daerah. Jadi yang terjadi di sini adalah banyak berkas pelayanan PBB atau pajak bumi dan bangunan yang sudah lama diajukan oleh wajib pajak, tetapi masih belum selesai dalam jangka waktu yang telah diperkirakan. Jadi terdapat jangka waktu, terdapat rundown waktu, tapi ternyata tidak selesai seperti yang telah diperkirakan. Selanjutnya berkas pelayanan PBB banyak tertumpuk di bidang pendataan, khususnya di subbidang pendataan. Bahkan terdapat berkas yang sudah lewat 7 bulan dari waktu perkiraan, namun masih belum selesai juga. Kota Tangerang, khususnya Bapenda, sering mendapat komplain dari wajib pajak, baik secara online melalui WhatsApp, email, maupun datang langsung ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Tangerang, dan berkali-kali banyak yang lebih dari 2 kali datang bolak-balik, namun hasil yang didapatkan masih nihil atau belum selesai berkasnya. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya tertib administrasi SPJ di lingkungan pemerintahan Kota Tangerang, khususnya di OPD saya yaitu BPBD. Hal ini ditandai dengan adanya ASN yang kurang mengerti terkait syarat-syarat kelengkapan sebuah SPJ setelah terselenggaranya sebuah kegiatan ataupun pelaksanaan belanja, sehingga kadang-kali masih terdapat beberapa catatan saat dilakukan verifikasi SPJ, sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk membolak-balikan SPJ itu dari verifikatur ke PPTK. Pejabat pemeriksa SPJ atau disebut verifikatur juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPJ yang nantinya dapat disosialisasikan kepada rekan-rekan kerja di OPD masing-masing. Isu yang selanjutnya adalah kurangnya pemahaman ASN dalam penyusunan laporan keuangan semesteran maupun tahunan. Salah satunya adalah di instansi saya, yaitu Dinas Kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sejumlah ASN yang kurang memahami alur atau proses pengerjaan laporan keuangan semesteran ataupun tahunan. Kurangnya pemahaman sejumlah ASN ini dalam melakukan input data maupun mencari sumber data perbedaan antara OPD dengan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh BPKD, sehingga proses penyusunan LK akan menjadi lama dan menghambat proses pelaporan keuangan. Selanjutnya adalah analisis
APKL. APKL ini terdapat 4 faktor. Yang pertama ada aktual atau isu itu benar terjadi dan sedang hangat. Yang kedua ada problematik, dimensi masalah yang kompleks. Yang ketiga ada khalayak, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lalu yang keempat ada L, itu layak, itu adalah realistis dan relevan untuk diselesaikan. Cara menggunakan teknik analisis APKL tadi, ini adalah keempat isu yang tadi sudah disebutkan, kita masukkan, lalu kita jabarkan berdasarkan faktornya masing-masing. Terdapat aktual, problematik, khalayak, yang lalu ada layak. Kita berikan nomor masing-masing pada masing-masing faktor, lalu kita jumlahkan ke samping. Dari keempat isu yang tadi didapatkanlah isu nomor 3, yaitu belum optimalnya tertib administrasi SPJ di lingkungan pemerintah Kota Tangerang dengan total nilai 20 yang menempati ranking pertama. Baik, setelah kita sudah menemukan isu utama yang terjadi di lingkungan Kota Tangerang, kita menggunakan analisis fishbone untuk mencari apa penyebab-penyebab isu tersebut bisa terjadi. Sebelumnya, definisi dari fishbone adalah sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Di sini kami menggunakan metode 6M. Yang pertama ada machine, di mana belum ada digitalisasi pengarsipan SPJ. Yang kedua, man, atau dari individu, yaitu terbatasnya SDM yang kompeten dalam memahami penyusunan dokumen SPJ yang baik dan benar. Yang ketiga, method atau metode, di mana belum adanya SOP terkait kelengkapan SPJ. Yang keempat, measurement, di mana tidak adanya monitoring dan evaluasi SPJ. Yang kelima, material, yaitu informasi mengenai kelengkapan SPJ masih sangat terbatas. Dan yang terakhir, modern nature atau lingkungan, di mana lingkungan kerja yang masih menggunakan budaya kerja yang lama. Selanjutnya adalah analisis USG atau urgency, seriousness, dan growth. Urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuk isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Berdasarkan hasil analisis USG yang telah kelompok kami lakukan, yang menjadi penyebab dari isu utama tadi adalah yang ketiga, yaitu belum adanya SOP terkait kelengkapan SPJ. Dengan mendapatkan total nilai 15, sehingga menjadi ranking pertama dalam penyebab isu utama. Kemudian, ide kreatif atau solusi dari isu utama tadi adalah kami menemukan sebuah ide dengan membuat sistem koreksi SPJ atau kelompok kami sebut dengan istilah SIKOJ, sistem koreksi SPJ elektronik. Pembuatan Google Form juga merupakan ide kreatif lainnya, di mana Google Form ini berisi tentang kelengkapan SPJ, dengan juga disertai menyiapkan sistem koreksi SPJ tadi atau SIKOJ, yang mana PPTK harus mengunggah SPJ ke sistem tersebut untuk dilakukan verifikasi oleh verifikator keuangan. Jika terdapat kelengkapan yang belum terpenuhi, maka PPTK tidak dapat mengajukan pembayaran ke bendahara. Jadi PPTK diharuskan untuk memperbaiki data terlebih dahulu, kemudian boleh mengajukan kembali pembayaran tagihan atas belanja tersebut. Kemudian setelah benar, maka bendahara dapat mentransfer tagihan atas nama rekanan yang berkenaan. Kenapa kita memilih alternatif solusi tersebut? Ada kelima ciri-ciri pelayanan primer yang berhubungan dengan ide kreatif tersebut. Yang pertama yaitu faster. Kenapa faster? Adanya SIKOJ ini tercipta efisiensi kinerja yang tidak mengharuskan pegawai yang berkenaan menemui pejabat verifikator,
jadi memudahkan waktu juga. Kedua, better, lebih baik. Adanya Psikoji ini menunjukkan pelayanan yang lebih efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Ketiga, newer. Adanya perubahan atas Psikoji ini dapat menggeser budaya kerja yang lama menuju ke arah digitalisasi. Pelayanan pun dapat dilakukan secara akuntabel. Keempat, cheaper, lebih murah. Pembuatan Psikoji ini sebisa mungkin menitikberatkan pada efisiensi biaya, sehingga tidak memberatkan mata anggaran. Kelima, simple atau sederhana. Adanya Psikoji ini, pelayanan SPJ lebih mudah dan praktis, sehingga dapat mempermudah verifikator dan pejabat terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.